Pernah kebayang nggak sih sebuah hukuman malah jadi awal dari kisah cinta seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal menyelami Kidung Asmaradana, sebuah cerita tentang gimana takdir itu bisa kita temukan di antara barisan aksara-aksara kuno. Semuanya berawal dari sebuah kenangan. Sosok wajah yang familiar di antara tumpukan naskah kuno tiba-tiba membawa tokoh utama kita kembali ke masa lalunya, ke masa SMP. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi waktu itu? Oke, kita mulai dari babak pertama cerita ini yang ternyata dimulai dari sebuah hukuman. Tokoh kita namanya Bagas, seorang siswa yang lagi kena masalah klasik di sekolah. Masalah yang tanpa dia sadari bakal jadi titik balik hidupnya. Jadi, masalah utama Bagas itu ada di pelajaran aksara Jawa. Nilainya jelek terus, sampai puncaknya dia ketawa nyontek. Nah, sebagai hukuman, gurunya, Pak Tommy, punya solusi yang nggak biasa. Bagas harus les privat sama Lintang, teman sekelasnya yang paling jago. Ya jelas, awalnya Bagas nolak mentah-mentah. Malu gong. Tapi Pak Tommy nggak mau tahu. Di bawah ancaman tugas tambahan yang lebih berat, akhirnya Bagas terpaksa setuju. Dia nggak tahu kalau keputusan terpaksa ini bakal mengubah jalan hidupnya selamanya. Nah, akhirnya dimulailah sesi les mereka. Sesuatu yang awalnya cuma hukuman yang memalukan, pelan-pelan berubah jadi hal lain. Semuanya, berkat Lintang. Setiap hari setelah pulang sekolah, Lintang dengan sabar banget ngebimbing Bagas. Perlahan tapi pasti, Bagas jadi sadar. Ternyata aksara Jawa itu indah ya, nggak sesusah yang gue kira. Minatnya mulai tumbuh, apalagi setelah Lintang janji bakal ngajarin cara cepat buat hafal semua aksara itu. Nah, pas Bagas lagi semangat-semangatnya belajar, Pak Tommy datang lagi dengan tantangan baru. Lomba menulis aksara Jawa. Bagas sempat ragu, tapi akhirnya dia setuju dengan satu syarat. Lintang harus tetap nemenin dia belajar sampai hari H perlombaan. Tapi, takdir berkata lain. Tanpa peringatan apapun, tanpa pamit, Lintang tiba-tiba nggak masuk sekolah. Ternyata, dia dan keluarganya harus pindah tugas ngikutin ayahnya yang seorang tentara. Bagas ditinggal gitu aja, bahkan tanpa sempat bilang selamat tinggal. Sekarang Bagas sendirian, dan lomba udah di depan mata. Tapi anehnya, kepergian Lintang yang mendadak itu justru menyulut sesuatu di dalam dirinya, semacam semangat juang. Bagas jadi terpacu oleh kepercayaan yang udah Lintang kasih ke dia. Dia latihan tanpa kenal lelah. Setiap goresan aksara yang dia tulis seolah jadi bukti tekadnya buat bikin Lintang bangga. Dia harus menang, demi dirinya dan demi janji mereka. Dan kerja kerasnya terbayar lunas. Di luar dugaan semua orang, bahkan di luar dugaan Bagas sendiri, dia berhasil meraih juara pertama. Kemenangan manis yang jadi bukti kehebatan bimbingan Lintang dan kegigihan dirinya sendiri. Wah, seneng banget dong Bagas. Dia langsung nulis surat buat Lintang ke alamat baru yang dia dapat dari Pak Tommy buat ngabarin kemenangan itu. Tapi, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, surat itu nggak pernah dapat balasan. Misteri kepergian Lintang jadi makin dalam. Ternyata kemenangan itu bukan akhir dari cerita, malah ini baru permulaannya. Hukuman menulis aksara Jawa yang dulu dia benci itu, tanpa sadar udah menanamkan benih gairah yang akan mekar sepanjang hidup Bagas. Coba deh kita lihat transformasinya. Dari anak SMP yang benci aksara Jawa, dia berubah jadi mahasiswa berprestasi di jurusan pendidikan bahasa Jawa. Gairahnya ini bahkan membawanya buat meneliti naskah-naskah kuno sama dosennya. Sampai akhirnya dia lulus dan jadi peneliti di Museum Sono Budoyo. Keren banget kan? Dan disinilah kita kembali ke titik awal cerita. Ke sebuah museum di antara rak-rak naskah kuno, tempat di mana semua kenangan itu bermula. Suatu hari, pas lagi sibuk-sibuknya neliti, Bagas ngeliat sesosok wajah yang kayaknya dia kenal banget. Jantungnya langsung deg-degan. Setelah bertahun-tahun, masa ya itu beneran dia? Dengan gugup, Bagas memberanikan diri buat bertanya. Dan ternyata benar, wanita itu adalah Lintang. Akhirnya, semua misteri terungkap. Lintang ngejelasin kenapa dia diam 1000 bahasa selama ini. Dia sengaja nggak pamit dan nggak balas surat Bagas. Dia percaya kalau dia nggak ada, Bagas bakal berjuang lebih keras buat dirinya sendiri dan mencapai potensi terbaiknya. Dan ternyata Lintang bener. Pertemuan kembali tuh, kayak menyalakan kembali api yang dulu sempat ada. Persahabatan mereka bersemi lagi, dan kali ini tumbuh jadi cinta. Sampai akhirnya, pada suatu hari, Bagas melamarnya.
Sebuah lamaran yang diterima dengan bahagia, menyatukan takdir yang pernah terpisah oleh jarak dan waktu. Dan yang paling indah, sebagai penghormatan buat awal kisah mereka, singgasana pernikahan Bagas dan Lintang dihiasi dengan ukiran aksara Jawa, simbol yang sangat kuat dari perjalanan mereka, dari sebuah hukuman di ruang kelas menjadi ikatan suci seumur hidup. Nah, disinilah judul cerita ini jadi sangat bermakna, Asmaradana, yang artinya api asmara, menjadi kidung atau lagu yang dinyanyikan di pernikahan mereka, sebuah lagu cinta yang lahir dari aksara-aksara kuno. Kisah mereka ini ngingetin kita kalau terkadang jalan yang paling kita hindari justru menuntun kita pada kebahagiaan terbesar. Coba deh pikirin, ada nggak sih hal di hidup kalian yang awalnya terasa kayak hukuman, tapi ternyata malah jadi sebuah berkah?